Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan kita nikmati saat ini. Terbukti saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita memuji, kita meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan ada yang berdiam diri. Aku berdoa supaya kita semuanya yang ada di sini dapat menikmati, dapat menyelami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Mari kita nikmati kasih Tuhan bersama-sama. Bersama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari bersama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari yang ada di rumah maupun dimanapun, kita bersorak memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari bersorak bersama bagi Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Lagi main bersorak bagi Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Nah,
Holy Spirit, touch our heart. Believe that you are here. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you, Lord. I worship you. Yes, Lord. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Thank you, Jesus. Let us pray. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali diberi kesempatan dapat mengikuti Joint Fellowship di tahun yang baru. Kami berdoa kiranya setiap firman yang sebentar kami akan dengar terus membawa kami menuju kepada keserupaan Kristus. Dan biarlah keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi karya Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Well, fellow teachers and staff, Buah Hati and Cita Hati Schools, saya pertama mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2022. Dan kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna senantiasa menopang setiap saudara sampai pada kesudahannya. Baik, hari ini kita akan membahas satu judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertema God's timing is not ours, yet it is the best for us. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang ke-11. Saudara bisa merenungkan dan membacanya kembali setelah Joint Fellowship ini secara penuh dan utuh. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hari ini kita membahas tentang waktu, tentang time. Ya, God's timing is not ours. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi seberapa banyak kita berpikir bahwa we own the time. Kita punya waktu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang waktu, truth about time, ada paling tidak saya utarakan ada dua. Yang pertama adalah kita tidak dapat mengulang waktu yang sudah kita jalani. Contohnya hari ini kita ada di tahun yang baru, di bulan yang baru, tahun 2022. Kita tidak bisa mengulangi apa yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu kenapa manusia seolah-olah ada dalam sebuah ilusi berpikir bahwa akan sangat baik, bukan? Kalau kita bisa mengulang ya, apa yang sudah kita jalani. Hal-hal yang mungkin menyebabkan kita hidup di dalam penyesalan, kita bisa ulangi, kita bisa perbaiki. Tetapi the truth is, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi, you cannot repeat time you spend. Saudara dan saya tidak dapat mengulangi waktu yang saudara dan saya jalani. Dan yang kedua, jumlah waktu yang kita, saudara dan saya, fellow teachers and staff adalah sama.
Kita semua punya 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kenapa manusia dengan hikmatnya berusaha untuk menguasai, untuk owning the time, atau untuk paling tidak mengatur, memanajeri. Oleh karena itu, kenapa ada banyak teori tentang time management, bagaimana mengatur, bagaimana memprioritaskan, dan seterusnya. Bahkan, saya masih ingat, anak-anak kita, murid-murid kita di Buah Hati dan Cita Hati, dia diajar, dididik untuk dapat memprioritaskan waktu mereka, dan bagaimana mereka spend their time wisely. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi dua kebenaran ini, ya, sesungguhnya tidak bisa lepas dari setiap kehidupan kita, umat manusia, dimanapun kita berada. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini staff bekerja sebagai supporting unit, atau kita bekerja sebagai guru, waktu kita sama, waktu yang kita miliki sama. Walaupun sepertinya beberapa dari kita, ya, sepertinya sudah kehabisan waktu untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita merasa sangat sibuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar beberapa poin penting bagaimana pengkhotbah di pasal yang ketiga ini mengupas tentang waktu. Yang pertama, saya sebutkan di sana, the human problem about time is that we think we have control over it. Masalah utama dari manusia tentang waktu adalah, seperti tadi saya sudah katakan, kita sering berpikir bahwa kita ini bisa punya kontrol, kita bisa punya kepemilikan atas waktu kita. Yes, kita diberikan waktu yang sama, dan waktu itu free, waktu itu gratis diberikan untuk semua. Tapi masalahnya, apa yang kita gunakan atau apa yang kita lakukan di dalam waktu-waktu yang diberikan kepada saudara dan saya, it matters, itu penting. Oleh karena itu, di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9, ingat pengkhotbah dituliskan oleh anak Daud, ya, oleh Raja Salomo. Dan dia katakan di ayat yang ke-12 pasal yang ke-9 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitu pula anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. We think we can control our time. We think, kita berpikir kita bisa punya waktu, ya, segala waktu yang kita punya. Oleh karena itu, kenapa banyak orang akhirnya menunda-nunda waktu, tidak melakukan apa yang mereka harus lakukan dengan segera, tidak punya prioritas yang baik tentang waktu mereka, ya, mereka memiliki disorientasi tentang waktu. Saudara, bukankah pandemi ini ketika semua orang harus work from home, ada begitu banyak kebiasaan yang harus diubah, ketika semuanya harus dilakukan di dalam satu ruangan, satu waktu, ya, satu tempat, sama satu kondisi, kadang-kadang kita disorientasi. Ini hari apa ya? Ini udah jam berapa ya? Dan seterusnya. Saudara, we think that we can control. We think that we own the time. Yes, waktu memang gratis diberikan untuk kita. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan, bahkan pengkhotbah menuliskan dengan sangat bijak, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. 1 detik sebelumnya dia bisa berenang, ya, kemanapun dia pergi, tiba-tiba ada jala yang menangkap dia. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat, sebelumnya terbang bebas, ke sana kemari, tiba-tiba ada perangkap yang menjerat dia. Demikian juga manusia, sepertinya kita punya waktu di seluruh dunia ini. Kita bisa lakukan apa saja. Bahkan sekarang dikenal dengan istilah generasi rebahan, begitu. Berpikir bahwa ketika kita rebahan, kita akan dapat banyak hal. Bisa jadi itu inspirasi atau apapun juga. Tapi hal yang saya tekankan di sini adalah kita berpikir kita masih punya waktu. Kita bisa mengontrol waktu yang kita punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang
satu hal yang mengingatkan kita hari-hari ini. Bagaimana saudara menghabiskan waktu saudara. Bagaimana you spend, menghabiskan. Kata spend, menghabiskan itu seakan-akan ya dengan mudah ya. Padahal it come with a cost. Ada akibatnya, ada implikasinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, seringkali kita berpikir bahwa kita punya kontrol atas waktu kita. Hati-hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Bahkan kondisi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, kita tidak pernah tahu. Pengkhotbah yang memiliki segalanya, dia punya hikmat, dia punya semua resources yang ada. Bahkan berkata, semuanya adalah sia-sia. Poin yang kedua tentang waktu adalah, oleh karena dosa, kita ini semua ditundukkan dalam kesia-siaan, termasuk dalam waktu. Saudara dan saya ada dalam satu kurun waktu tertentu. Manusia atau firman Tuhan dikatakan hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah perjalanan hidup manusia yang terbatas. Oleh akibat dosa, kita memiliki semua keterbatasan yang ada. Bahkan firman Tuhan mengingatkan manusia jasmani ini semakin hari semakin merosot. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12, kita baca di sana, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di matahari sesudah diam. Saudara, yang sampaikan ini, yang menuliskan ini diilhamkan oleh Tuhan, ya, adalah raja yang punya segalanya. Tapi dia katakan hidupnya ini sia-sia. Segala sesuatu yang ada di dalam atau di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Tidak ada yang baru, kata pengkhotbah katakan. Saudara, ini yang terus mengingatkan kita bahwa oleh karena dosa, kita hidup di dalam sebuah kesia-siaan hidup. Bagaimana manusia berusaha untuk mencari makna kehidupan dengan waktu yang mereka punya. Bagaimana kita berusaha menggunakan waktu, mengatur waktu sedemikian rupa, berpikir bahwa kita bisa mendapatkan keuntungan dari pengaturan waktu yang begitu efektif dan efisien. Tetapi kenyataan kebenarannya adalah semuanya sia-sia. Oleh karena itu, masuk pada poin berikutnya yang kita perlu tahu adalah bahwa pengkhotbah sebenarnya sedang menyampaikan, menyingkapkan kepada saudara dan saya, bahkan kepada pembaca mula-mula, bahwa pencarian manusia akan hidup kekal, sukacita, keadilan di dunia ini, itu sia-sia, kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dari mulai pengkhotbah pasal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, pengkhotbah selalu berkata, semuanya sia-sia. And yet, manusia berusaha untuk mencari sedemikian rupa makna hidup. Mereka bekerja, mereka belajar, mereka mengaktualisasikan dirinya dengan apapun yang mereka dapat lakukan, termasuk saudara dan saya. Kita seringkali mencari pengakuan, kita seringkali berusaha bekerja sedemikian rupa untuk mendapatkan upah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah itu makna hidup yang sesungguhnya? Firman Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita dan menyingkapkan satu kebenaran bahwa pencarian manusia akan kehidupan kekal, akan kehidupan yang lebih baik, status sosial yang lebih baik, sukacita dan keadilan di dunia ini semuanya sia-sia. Kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini berita baiknya. Oleh karena itu di ayat yang ke-11, di ayat yang tadi kita baca bersama-sama, disebutkan sebagai berikut. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sampai di sini saja kita membahas tentang ayat ini, kita akan terus berpikir bahwa ini adalah tentang kita. Ini adalah tentang bagaimana perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini sedih, besok pasti kita akan tertawa. Kalau hari ini kita rugi, satu saat nanti kita akan untung. Kalau hari ini kita sakit, satu saat kita akan disembuhkan dan seterusnya.
Dan bisa jadi itu terjadi. Karena apa? Karena kehidupan manusia. Kadang naik, kadang turun, dan seterusnya. Kadang kita ada dalam posisi yang buruk, besok kita punya pengharapan ada dalam posisi yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menentang hal itu dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara setiap saudara. Tetapi jangan sampai berhenti di situ. Karena firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kalau saudara nanti baca di Pengkhotbah 3 pasal yang pertama, mulai pasal yang kedua dan seterusnya sampai pasal yang ke-10, saudara-saudara di sana dikatakan ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa, ada saatnya memeluk, saatnya melepaskan dan seterusnya. Kita berpikir itu adalah semua bicara tentang season in our life. Memang, tetapi tidak hanya sampai di sana. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia, ada sesuatu yang jauh lebih kekal. Firman Tuhan katakan, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketika saudara disembuhkan dari sakit saudara. Ada sesuatu yang lebih mulia daripada ketika saudara dalam keadaan rugi lalu diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Ada hal yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada ketika saudara menjadi guru yang tadinya diprotes, dikomplain, tiba-tiba menjadi guru yang disenangi, dipuji, dapat promosi, dan seterusnya. Ada yang lebih daripada itu. Bagaimana saudara sebagai pegawai, sebagai supporting unit, sebagai staff, saudara mengalami struggling di awal pekerjaan saudara. Hari-hari ini saudara sudah mulai bisa juggling dengan semua permasalahan. Saudara bisa menjadi problem solver yang baik. Saudara bisa manage semuanya dengan baik. Pujian datang dari atasan saudara. Saudara bersuka cita. Tapi saya mau beritahu kepada setiap kita, ada hal yang jauh lebih mulia, jauh lebih kekal dari semuanya itu. Daripada waktu yang terbatas yang kita punyai di dunia ini. Di dalam Amplified Bible Version membahas tentang ayat yang ke-11 dikatakan, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dituliskan di sana, a divinely implanted sense of purpose working through the ages. Artinya apa? Sebuah tujuan ilahi yang bekerja selama berabad-abad, yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di bawah matahari ini, kecuali hanya oleh Tuhan. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara, ya, ditanamkan sebuah sense of purpose, bahwa tidak ada yang bisa memuaskan saudara, tidak ada yang dapat dipenuhi apapun juga. Apakah itu pekerjaan, keluarga, apapun juga, selain oleh Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah makna daripada waktu yang berharga yang Tuhan beri. Saudara, yaitu Dia sendiri yang memenuhi setiap kebutuhan saudara. Dia sendiri yang memberikan makna kehidupan, yang memberikan fulfillment, kepenuhan. You will feel content, penuh, utuh. Bukan ketika engkau mengisi waktumu dengan baik, itu baik tentu saja. Saya tidak mendorong saudara untuk menjadi generasi rebahan dan do nothing. Tetapi jangan jadikan itu menjadi tujuan utama saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Kristus datang dan tunduk dalam kesia-siaan agar kita dibebaskan dari hidup kita yang sia-sia. Dari pengejaran yang sia-sia. Dari pencarian aktualisasi diri yang sia-sia. Saudara, banyak orang bekerja, banyak orang berusaha untuk diakui. Saudara, untuk mendapatkan promosi, untuk berpikir bahwa itu adalah sumber kebahagiaannya. Ketika dia dapat mengatur waktunya dengan baik, ketika dia bisa mengalokasikan waktunya antara pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah menyadari ketika Kristus datang dan tunduk di dalam kesia-siaan kehidupan, dia harus mengosongkan dirinya.
dan hidup di dalam waktu kronologis manusia. Dia ini Alfa dan Omega. Dia hidup di luar dari batasan waktu, saudara. And yet, dia datang mengosongkan dirinya menjadi manusia yang terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh waktu. Saudara, supaya saudara dan saya dibebaskan dari hidup yang sia-sia dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ayat Galatia 4 ayat 4 dan yang kelima dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ini yang tadi saya sebutkan di awal, menjadi tema khotbah kita. God's time is not ours. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari ini bahwa hidup kita yang sia-sia ini telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya saudara dan saya dimampukan untuk tidak lagi tunduk kepada kesia-siaan hidup. Saudara, begitu banyak orang bekerja keras, mereka katakan aku harus banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, supaya aku bisa hidup. No. Saudara, hidup oleh karena anugerah yang diberikan oleh Kristus Yesus, yang diberikan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ada kepastian, ada kebahagiaan yang sejati. Supaya saudara dan saya hari ini boleh bekerja, boleh berbuah, boleh melayani, boleh mengajar dengan sukacita. Mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan tidak lagi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, A.W. Tozer berkata demikian. Allah tinggal dalam kekekalan, namun waktu tinggal di dalam Allah. Saya ulangi, Allah tinggal dalam kekekalan, namun waktu tinggal di dalam Allah. Dia telah menjalani masa depan kita, sama seperti Dia telah menjalani masa lalu kita. Artinya, apa yang perlu kita khawatirkan ketika kita tahu bahwa waktu itu ya tinggal di dalam Allah. Dan Allah tinggal di dalam kekekalan. Dari awal sampai akhir. Dialah Alfa dan Omega. Manusia pandangannya terbatas. Hidupnya terbatas. Kita tidak bisa melihat dan meramalkan apa yang akan terjadi minggu depan. Tetapi Tuhan telah menjalani masa depanmu, masa depanku, seperti Dia telah menjalani masa lalu kita. Artinya di dalam Tuhan kita boleh beristirahat, kita boleh tenang mengetahui bahwa apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini tidak lagi menjadi sia-sia, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara yang hari ini sedang bergumul, mungkin di tengah masa-masa pandemi, di tengah masa-masa adaptasi, setelah kita tadinya full online, lalu hybrid, lalu sekarang harus mulai kembali ke sekolah. Ada begitu banyak proses adaptasi yang saudara lalui. Ada begitu banyak tension yang saudara harus hadapi. Antar guru dan murid, mungkin juga harus menghadapi orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini menjadi kekuatan buat saudara. Saudara tidak melakukan dari sebuah atau sesuatu yang sia-sia, dari sebuah kesia-siaan. Tapi engkau memahami dan mengerti apapun yang kau hadapi hari ini, yang nampaknya memang sulit, nampaknya memang gelap. Tetapi karena Tuhan di atas kayu salib, Dia tunduk di bawah kesia-siaan hidup, supaya saudara dan saya dibebaskan dari kesia-siaan untuk hidup untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Percaya bahwa this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Waktu yang saudara jalani hari ini yang sepertinya berat akan berlalu. Bukan oleh kekuatan saudara, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang senantiasa menopang saudara. Karena Dia telah menjalani tidak hanya masa lalu saudara, tetapi Dia juga sudah menghidupi masa depan saudara. Hidup kita ditebus oleh Injil.
agar kita pun hidup untuk Injil, di dalam perspektif Injil, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau menghadapi kesulitan, mungkin dengan murid saudara, mungkin dengan kolega saudara, mungkin dengan pekerjaan saudara, percayalah, Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib untuk memampukan setiap saudara dapat melalui setiap lembah kekelaman yang saudara hadapi hari ini bersama dengan Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah setia, tetaplah pandang salib Kristus sebagai kekuatan yang menyelamatkan saudara. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, memampukan kita. Saudara, saya percaya, walaupun sulit hari-hari ini, saya tahu tidak mudah. Ada begitu banyak yang tadi saya sebutkan, masa-masa di mana kita harus terus belajar, beradaptasi. Tapi percayalah, engkau melakukannya tidak keluar dari sebuah kesia-siaan, tetapi engkau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Galatia 2, 19-20 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan kita sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara. Dia memberikan tujuan, dia memberikan makna, meaning of life, lebih daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Supaya saudara tidak hidup di dalam sebuah kesia-siaan waktu yang terbatas ini. Tapi saudara mengerjakannya dengan satu perspektif Injil, bahwa Allah tunduk di dalam kesia-siaan, supaya saudara dan saya dibebaskan dan dapat melakukan apa yang saudara lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak lagi hidup sembarangan dengan waktu yang saudara dan saya miliki, karena tahu bahwa kita telah ditebus dari kesia-siaan hidup untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Saya mendorong dan memberi semangat bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini seperti yang kau melakukan hal yang repetitif, ya, hal yang tedious, mengulang, ya. Bahkan harus mengingatkan murid-murid kita tentang satu hal, ya. Sepertinya kok mubazir ya, Pak. Sepertinya kok sia-sia. Sepertinya mereka kok tidak mendengarkan. Percayalah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi sembarangan dengan hidup kita, dengan waktu kita. Karena kita tahu, saudara dan saya telah ditebus dari kesia-siaan. Saudara, teruslah melakukan apa yang kau lakukan. Tetap memandang karya salib Kristus sebagai sumber yang memberi kekuatan kepada setiap saudara untuk terus maju dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup saudara. Oleh karena itu, pada akhirnya kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kenapa waktu kita tidak lagi sia-sia, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena Yesus telah menebus waktu kita, telah menebus kesia-siaan hidup saudara di atas kayu salib. Untuk supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya menjadi hidup yang ada di dalam sebuah perjalanan. Bahwa ketika kita melakukannya, kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Ketika engkau menjadi guru, ketika proses itu terjadi dalam hidup saudara, ketika engkau menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang prinsipal, atasan maupun staf, apapun posisi jabatan dan peran saudara, saudara lakukan dengan satu perspektif yang baru, bahwa engkau ada dalam sebuah perjalanan yang sedang diproses menuju serupaan Kristus Yesus Tuhan. Itulah waktu-waktu kita hari ini. Itulah kenapa saudara bangun pagi hari ini. Itulah alasan kenapa kita pergi ke
pergi ke tempat pekerjaan kita hari-hari ini. Itulah alasan kenapa kita spend more time with our family hari ini. Itulah alasan kenapa saudara meluangkan waktu lebih untuk murid-muridmu yang mungkin belum mengerti. Ya, you do extra lesson, you do extra miles for them. Tidak lagi menjadi sia-sia. Karena dalam sebuah perspektif engkau melakukannya untuk Tuhan, tetapi di dalam prosesnya saudara dan saya sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan menurut perspektif kita sendiri yang egois ini. Tetapi kebaikan bagi saudara menurut perspektif Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan, sekali lagi, bukan waktu kita. Namun waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi saudara. Mari sebentar kita akan berdiskusi, sebentar kita akan saling mendukung, saling mendorong, saling mendoakan satu dengan yang lain di kelompok-kelompok kecil. Dan biarlah ini tidak hanya dilakukan sebagai sebuah rutinitas belaka, tetapi dengan satu pengertian bahwa waktu kita sudah ditebus dari sebuah kesia-siaan, supaya saudara dan saya melakukannya dengan sebuah perspektif yang baru, bahwa semua waktu kita ini berharga, karena bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, supaya oleh kasih-Nya, anugerah-Nya, saudara dan saya dimampukan untuk menjadi serupa dengan Dia. Saya berdoa kiranya setiap saudara diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan terus ada dalam sebuah perjalanan yang pasti sampai saudara dan saya ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah tekun, tetaplah menggunakan waktu saudara dengan baik sebagai guru, sebagai staff, sebagai supporting unit, apapun, siapapun saudara, peran dan jabatan apapun yang saudara miliki hari ini, biarlah segalanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Let us pray. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan setiaan-Mu. Biarlah segala keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk dapat memeteraikan setiap firman yang sebentar kami dengar. Dan memberkati juga Tuhan diskusi kelompok kecil yang sebentar kami akan lakukan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menyingkapkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang mengilhamkan Tuhan. Setiap diskusi-diskusi yang kami lakukan berdasar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap guru yang ada, seluruh staf yang bekerja dan melayani di bawah buah hati dan cita hati schools. Kami percaya Tuhan sekolah ini terus Tuhan pakai menjadi berkat Tuhan untuk generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. Nama Tuhan ditinggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. God bless you.